Shalom Aleichem Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ulang tahun kelima Gaifu. Yesus full roh. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini 18 Mei adalah 5 tahun. Ya, Gaifu, saya Pendeta Henry Tandianta melakukan pelayanan ya. Hari ini juga menurut kalender Masehi, meskipun itu salah perhitungannya, hari ini juga kalender merah kenaikan Yesus Kristus. Artinya Yesus sudah full roh. Saya sering mengistilahkan dan memakai kata-kata itu, Yesus sudah full roh. Tidak lagi Yesus gontalong, gondrong, tangan bolong. Ya, Yesus sudah full roh. Ya, sebagai Tuhan Allahu Ahad wa Rabbani itu, sebagai Alfa Omega yang Maha Kuasa itu. Bapak Ibu Saudara, kenapa 18 Mei? Ya, saya akan cerita ya Bapak Ibu Saudara. 18 Mei 2018 ya. Saat itu sebelum 18 Mei saya sudah menayangkan beberapa tayangan YouTube khotbah ya tentang Allah Esa Yesus Kristus. Tapi saya masih ikut kesana kemari, saya masih khotbah iya lewat YouTube, belum ada videonya waktu itu, gambarnya gambar diem aja, foto aja gitu ya. Saya sudah khotbah di YouTube, tapi saya masih ikut juga di gereja bersinode. Lalu saya membuat tayangan yang waktu itu bikin heboh jagat raya Indonesia ya, di kekristenan ya. Saya membuat tayangan doa Bapa kami sebaiknya jangan dipakai lagi. Lalu saya dipanggil oleh seseorang ya yang mewakili sinode. Saya dipanggil lah itu. Dipanggil lalu kami ya dalam tanda petik disidang begitulah ya. Disidang kurang lebih selama 2 jam ya. Ya, itu Pak Pendeta itu ya, yang sering saya sebut janji terus. JT janji terus itu menyidang saya. Pak Hen katanya, Anda itu bagaimana? Doa Bapa kami itu kan doa yang sangat sakral. Di situ betapa doa itu sangat runut, sangat teratur, diawali dengan pujian, itu Bapa kami yang di surga dan seterusnya ya. Itu doa yang sangat sakral. Kenapa Anda menyampaikan bahwa doa Bapa kami jangan dipakai lagi? Lalu kami berdebat, berdialog kurang lebih selama 2 jam. Endingnya adalah itu pendeta yang memanggil saya, yang menyidang saya, mengatasnamakan sinode itu megap-megap, sesak napas. Saya khawatir nanti dia kena serangan jantung. Lalu dengan lemah lembut saya berkata, sudah dulu Pak, ya sudahi saja. Lalu saya pulang ya. Sejak saat itu saya memutuskan saya keluar dari sinode ya. 18 Mei 2018.
Sejak saat itu sampai saat ini, ya, saya Henry Tandianta, ya, seperti yang sekarang ini. Jadi ini adalah 5 tahun saya melayani. Hasilnya apa Pak Pendeta HTD? Selama 5 tahun Anda melayani, ya, pengajaran kami adalah full, yaitu Alkitabiah, Allah Esa, Yesus Kristus. Allah itu satu, Roh, Maha Hadir, dan punya nama Yesus Kristus sejak dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Hasilnya apa Pak ATD? Ya kami punya jemaat dari Sabang sampai Merauke. Sudah membaptis selama 5 tahun berapa Pak? 1091. Betul ya? Ya, tadi saya konfirmasi ke itu 1091. Ya. Yang dari non-Kristen berapa Pak ATD? 206. Ya, saudara-saudara ya, selama 5 tahun ya. Ya, itu pun dijadikan musuh bersama, common enemy, semua pendeta di luar sana, ya, menjadikan HTD musuh bersama, ya, ya, yang pendeta yang dulu nyidang saya sekarang terlunta-lunta, nggak jelas, ya, dipecat sinode. Lalu sekarang nggak jelas gitu. Cari amplop di mana nih, dia masuk ke sana kemari. Masuk ke Saksi Yehova, masuk ke Ortodok, bahkan terakhir mau masuk jadi Muslim. Ya nggak apa-apa ya dong. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. HTD Henry Tandianta Gaifu memberitakan tentang back to the Bible, kembali ke Alkitab. Hari ini 18 Mei 2023 kebetulan kok pas, walaupun hitungannya sebenarnya salah ya loh. Sebenarnya salah ya. Hitungannya kok pas kenaikan Yesus Kristus. Yesus naik ke surga artinya Yesus sudah full roh. Yesus sudah Allah, Yesus sudah Tuhan, Yesus sudah Kristus, Yesus sudah Mesias, Yesus sudah yang maha kuasa itu. Maka cocok gitu. HTD Gaifu itu hanya memberitakan Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Yesus Allah, yaitu Yesus Roh Kudus itu. Ya, yang bikin orang pada bingung semua. Oh, jadi Roh Kudus itu Yesus ya, Pak? Iya. Tuhan itu Yesus? Iya. Allah itu Yesus? Iya. Gitu aja bingung di luar sana itu. Di luar sana itu bingungnya ribuan tahun, Saudara. Ya. Ternyata Roh Kudus itu Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Yes. Yesus adalah Roh Allah itu. Yes. Yesus adalah Roh Tuhan itu. Yes. Yesus adalah Allah itu. Yes. Yesus adalah Tuhan itu. Yes. Yesus adalah Sang Pencipta itu. Yes. Yesus adalah yang Maha Kuasa itu. Yes. Yesus adalah Alfa Omega itu. Yes. Yesus adalah Allahu Akbar itu. Yes. Hal-hal seperti ini di luar sana blunder semua. Ya. Hanya masalah hal seperti itu. Ya, hari ini Yesus diperingati sebagai naik ke surga, berarti sudah full ya, full roh ya. Jadi Yesus di surga itu sekarang Roh Kudus itu ya. Bukan gontalong Pak, gondrong tangan bolong yang masih sujud pada bablis, Bapak Iblis ya, bukan dong. Ya. Ya, saudara-saudara ya. Jadi Yesus bukan gontalong, gondrong tangan bolong, bukan. Yesus sekarang adalah Roh Kudus itu. Yesus adalah Allah itu. Yesus adalah Tuhan itu. Ya. Makanya Yesus naik ke surga di luar sana oleh orang-orang Nasrani yaitu Protestan dan Katolik tidak begitu semangat diperingati. Kenapa? Karena Yesus roh.
Yesus sudah roh. Lalu mana itu Yesus yang masih gondrong yang sujud pada Bapa? Kalau Yesus naik ke surga itu diyakini sudah roh, Tritunggal berantakan dong, hilang satu. Ya kan? Tritunggal segitiga hilang satu dong ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Anaknya sudah jadi Roh Kudus, bayangin. Tinggal Bapa doang, Bapa lontang-lantung. Itu. Bapa kemana ini Roh Kudus sama anak? Anaknya sudah naik ke surga jadi Roh Kudus itu. Terus Bapa ngapain? Ya Bapa memang nggak ada, hilang lenyap begitu saja. Ya, Pak ATD santai amat ya. Lah iya saudara. Ya, memperingati Roh Kudus, Yesus naik ke surga menjadi Roh Kudus, menjadi roh itu full roh. Coba Anda lihat nih ya, gereja-gereja di luar sana lempeng aja udah Yesus naik ke surga. Dia pakai mana ya, dia pakai ayat Kisah 1 ayat, pasti dibacanya mulai ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, Yesus naik ke surga dari bukit Zaitun, dan lihatlah Yesus akan datang kedua kali. Ya, sepertinya benar tapi salah ya. Nanti yang datang bukan Yesus, yang datang anak domba. Ya, salah kan dari situ ya. Terus Yesus naik ke surga jadi apa? Yesus naik ke surga kan rambutnya masih gondrong, Pak. Ditutupin awan, berarti Yesus di surga juga masih gondrong. Oh. Soalnya kamu takut kehilangan toh. Tritunggal hilang, Yesus anaknya. Ayo, Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak udah jadi roh di surga. Roh Kudus ya, Roh Kudus itu. Waduh, hilang dua dong. Bapa sama Roh Kudus hilang. Tinggal Bapa lontang-lantung ke sana kemari. Bingung. Makanya semua penyembah Bapa bingung kan? Semua penyembah Bapa itu bingung, gitu. Lah terus Anak sama Roh Kudus kemana sekarang? Dicari-cari di surga kagak ketemu. Di surga nggak ada Bapa, gitu. Di surga yang ada Yesus yang gilang gemilang, gitu. Tidak bisa dideskripsikan. Kalau sedang duduk di tata surga nggak bisa dideskripsikan. Malah ada anak domba di surga. Bingung deh ya, bingung. Anak hilang, Roh Kudus hilang, tinggal Bapa ya, lontang-lantung ke sana kemari, celingak-celinguk ya toh. Ya, sambil meraung-raung, anakku kemana engkau, gitu. Roh Kudus di mana engkau? Kita kan bertiga, dua sudah hilang, tinggal aku sendiri. Ya, seperti itu. Ini seperti bercanda ya, tapi ini nancep banget kepada saudara penyembah Tritunggal, saudara-saudara yang masih mengimani penyembah Tritunggal dan penyembah segitiga ya. Ini nancep sekali. Bapak sekarang celingak-celinguk nih. Celingak-celinguk ya. Waduh, anak kemana? Anakku gitu. Ya, ya. Anakku kemana? Roh Kudus kemana? Ya. Yesus adalah Roh Kudus itu. Bingung Anda Yesus Roh Kudus itu mbok dibaca Wahyu 14 ayat 13 misalnya. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata roh. Loh, siapa itu? Kata roh. Ya kata Roh Kudus. Siapa itu? Ya Yesus. Ya, yang bisa berkata-kata itu ya pasti Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Sama. Mendengar kata Roh Yesus saja lucu katanya. Lah baca itu kisah 16 ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 ditulis Roh Kudus, ayat 7 ditulis Roh Yesus. Ya mereka kira Pak Dede itu ngarang Roh Yesus katanya. Lah memang ada di Alkitab itu. Roh Yesus gitu kok. Ya, buta huruf ya pasti ya, nggak pernah baca ya. Kisah 13 ayat 6 dan 7. Kisah 13, kisah 16. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Ayat 6 ditulis Roh Kudus, ayat 7 ditulis Roh Yesus. Ya. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah. Apakah Roh Allah itu Roh Kudus? Gampang. Matius 3 ayat 16 sampai 17 itu ada Roh Allah. Sedangkan Lukas 3 ayat 22 Roh Kudus. Sama-sama mirip burung merpati. Lu kan enak tuh. Simpel tuh. Berarti Roh Kudus sama Roh Allah sama-sama. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus, sama dengan Roh Allah, sama dengan Roh Kudus ya sama. Seperti itu. Itulah
5 tahun yang pemberitaan dari Gaifu Pendeta HTD ya. Tetap konsisten Pak HTD, tetap konsisten. Dijadikan common enemy, public enemy oleh pendeta-pendeta dan romo-romo itu biarin aja. Pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng ngapain dipikirin. Kalau berani debat sama HTD. Nggak berani. Pokoknya kalau sama HTD nyerah. Iya, kaleng-kaleng ya mana berani gitu. Jadi tetap konsisten ya. Konsisten memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Tuhan ya, satu-satunya penguasa di surga, Maha Kuasa, Alfa Omega, nggak main-main nih. Dari sejak sebelum segala abad, bukan dari kemarin sore ya. Ya, dari sejak sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu yang ingin saya sampaikan di dalam ulang tahun kelima Gaifu. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, kepada hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah, jemaat-jemaat di daerah-daerah, tetap semangat, ya, tetap semangat, ya. Wahyu 3 ayat 8, ya, menuruti firmanku, yaitu Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci, dan jangan pernah menyangkal namaku, yaitu Yesus Kristus, nama di atas segala nama, ya, nama Allah tentu saja, ya, sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, itu dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kepada jemaat-jemaat dimanapun berada di Indonesia maupun di luar negeri, gitu, kita bersyukur kita berulang tahun kelima dan kita terus setiap hari baptisan berlangsung di mana-mana, ya, termasuk dari keyakinan lain di luar kekristenan. Kami tidak pernah bersentuhan menginjil langsung, memberitakan Injil langsung, tidak pernah. Kami melakukannya melalui seperti ini, lalu Roh Kudus berkarya. Dari non-Kristen sudah 206 orang, dan sampai hari ini kami sudah membaptis 1091 orang. Ya. Kiranya keberadaan Gaifu menjadi berkat bagi kekristenan, ya, yang ingin kembali kepada Alkitab, yang ingin murni dan konsekuen. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani, Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.